Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya ini anak-anak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, sebelum dimulai, mari kita berdoa sama-sama. Tapi sebelumnya, minta tolong untuk doanya bagi siswa yang datang paling awal. Siapa tadi ya? Untuk Mbak Imamah yang paling awal tadi. Silakan minta tolong untuk dibukakan doanya. Ya, Mbak Imamah. Baik, Pak. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama, semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita Amin. baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Imamah. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Baik. Baik, Pak. Sudah makan Baik. belum hari ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Makan apa belum. itu, Pak? Makan aja, Makan makan nasi. aja. Makan nasi. Iya, makan ikan patin, Pak. Ikan bawal mesti ki. Baik, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ya harapannya untuk kali ini kita akan bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari pembelajarannya. Juga semoga lancar, kemudian juga barokah. Amin Allahumma. Amin. Di sini pula harapannya untuk kita semua bisa mengambil hal yang penting dalam sikap kedisiplinan, kerjasama, juga mandiri. Oke, anak-anak semuanya. Kemudian selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang materi yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan menggali dulu materi yang sebelumnya, yaitu apa kemarin kita sudah membahas tentang apa? Belum kali ini? Kemarin haji, Ada yang Pak. tahu? Haji. Pak. Oke, enggak haji. Tapi untuk kelas 11 ini kemarin itu adalah bab nikah. Tahu bab nikah nggih? Nah, ganti tuh, Pak. Nggih, bab nikah dan gayang nggih. Pak Ami, coba apa bedanya nikah sama kawin? Apa bedanya nikah sama kawin? Nikah bahasa Indonesia, kalau kawin itu bahasa Jawa. Ya, enggak apa-apa. Ya, itu kemarin kita sudah membahas tentang bab nikah, tapi insya Allah kali ini kita akan membahas tentang materi ilmu mawaris. Sebelumnya tahu tentang mawaris nggih? Anak-anak semuanya? Warisan, Pak. Warisan, ya warisan. Warisan itu bisa dinamakan harta pusaka. Kalau di daerah mana itu? Di daerah Sumatera namanya pusaka. Kalau di daerah mana Arab namanya tirkah. Namanya tirkah. Baik anakku semuanya, untuk kali ini untuk tentang waris ini harapannya bagi kita semuanya bahwa nanti ketika materi ditekan dengan baik dan sungguh-sungguh, ini peserta didik bisa menjelaskan tentang materi ilmu yang akan kita pelajari, yaitu tentang ilmu mawaris. Kemudian untuk kali ini pula dalam pembelajaran mawaris, tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian bisa meyakini dan menerima yang ketentuan awal dalam ilmu mawaris. Sebelum nanti masuk dalam pertemuan, kita perlu
mengetahui tentang apa namanya, seperti asofa, seperti apa namanya, mahjub, ya, bawil furud dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang pertama, langkah pertama untuk mengetahui bab waris. Yang ketiga, ini kita ulangi, mohon maaf nih taringannya dokter rendet. Yang keempat itu kita nanti diharapkan untuk bisa mampu mempresentasikan hasil analisa, ya, pada praktek pembagian waris. Ini yang terakhir, nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian dari itu ada yang perlu disampaikan, ditanyakan berkaitan dengan tujuan dan lain sebagainya. Ada yang sudah jelas ya? Tidak ada, Pak. Sekali lagi Bapak infokan bahwa materi kali ini adalah tentang ilmu mawaris. Jadi kita diharapkan untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, ya, semuanya bisa dilihat. Jadi kalian itu bisa mengetahui apa-apa yang perlu diketahui dalam KI, KD, dan juga indikator yang tidak ada pada buku masing-masing nanti ya. Dan diharapkan nanti hasilnya kalian bisa memenuhi dengan KKM, ya. Nanti insya Allah untuk KKI-nya untuk fikih itu 70, oke? Ya, Pak. Nanti diharapkan untuk bisa bisa sama teliti dan sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu mawaris. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan kali ini. Soal kepada kalian semuanya. Baik, selanjutnya untuk kali ini sebelum masuk pada ranah diskusi, kita akan memaparkan terlebih dahulu, ya, di materi ilmu mawaris. Nah, ini. Ya, teman-teman, anak-anak semuanya bisa dilihat. Sudah bisa dilihat? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum kelihatan. Halo teman-teman, anak-anak semuanya, anak-anakku semuanya, bisa dilihat di situ? Belum, Pak. Belum, Pak. Betul. Lisan aja, Pak. Nah, semuanya. Kelihatan, Pak. Sudah bisa tampil di situ? Belum, Pak. Belum. Yang tampil. Kau langsung aja. Pak Ami. Halo Pak Ami. Ya, Pak. Pak Najamudin. Baru mau muncul, Pak. Baru mau muncul ini. Start. Pak Najamudin. Bisa Ya, halo. dengarkan Pak Najamudin? Ya, mendengar, Pak. Mendengar. Tapi belum muncul, Pak, screen-nya. Ya, lisan aja, Pak. Nggak bisa muncul. Mbak Imki. Suaranya terdengar betul nggih?
Kedengaran, Pak. Suara terdengar. Halo? Halo, kedengaran, Pak. Pak Najamuddin? Iya. Kedengaran, Pak. Suaranya tidak ada, Pak. Ada suaranya kedengaran, Pak. Suara kedengaran. Cuman screen-nya nggak muncul. Halo, Pak Ya, Najamuddin? dijelaskan lisan aja, Pak. Muncul, Sudah Pak. muncul. Muncul, Sudah Pak. muncul. Halo, halo? Sudah muncul. Betul, Pak. Malah hilang. Diterangkan lisan aja, Pak. Itu nggak jelas, Pak. Pak Fauzi terlempar keluar kayak. Iya, ini keluar ini. Keluar. Sepertinya Pak Fauzi Keluar, Pak. keluar ini ya. Oh, udah masuk lagi. Iya, Pak. Kita masuk lagi. Udah masuk lagi. Shiftnya. Silakan dilanjut Pak Fauzi. Halo, ngapunten iki putus-putus nih. Oke. Tidak suaranya. Oke. Diterangkan aja, Pak. Oh, gitu. Oke. Ya, diterangkan aja, Pak. Kelihatan nggih? Halo? Kelihatan. Iya, Pak. Dengaran, Pak. Ah. Oke, baik anak-anak semuanya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan tentang materi mawaris. Ya. Yang pertama berkaitan dengan ilmu mawaris. Nanti akan membahas dulu mengalokasi waktu biar cepat agar nyampe pada poinnya ya. Yang pertama untuk pengantaran ilmu mawaris. Dalam bahasa atau menurut bahasa, kata mawaris ini berasal dari bahasa Arab ya, yang merupakan bentuk jamak dari kata miroth. Miroth ini merupakan bentuk masdar. Kalau dalam istilah shorof itu masuk dalam bab 6 dari warita yarisuris mirotan ya. Wa mikoyamikumik mikotan itu pada kaitan sama ilmu shorof. Jadi merupakan bentuk masdar, sifatnya bentuk masdar yang berarti harta peninggalan yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ya, yaitu
ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru kulli warithin wa kayfiyatut tawzi'. Jadi maknanya adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka. Orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya. Nah, ini menurut istilah. Jadi ilmu yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru kulli warithin wa kayfiyat tawzi'. Adapun ilmu mawaris, anak-anak semuanya, bahwa ilmu mawaris itu juga dinamakan sebagai ilmu faraid, yaitu satu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Nah, itu dari sisi definisi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu mawaris, bahwa hukum mempelajari ilmu mawaris para ulama berbeda pendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardhu kifayah. Di sini dikatakan ada yang mengatakan bahwa dalam kasus tertentu ya, ilmu mawaris itu bisa dijadikan atau dihukumi fardhu ain. Jika memang tidak ada lagi orang yang mau mempelajari ilmu mawaris, maka menjadi fardhu ain. Ini hanya khilafiyah, ya, perbedaan dalam pendapat masalah. Tapi lebih mafhumnya, lebih diketahui dalam hukum yang sudah masyhur, ilmu mawaris itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Artinya apa? Jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi jika dalam satu daerah atau wilayah tidak ada seorang pun ya, yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut akan menanggung dosa. Itulah yang kaitannya dengan hukum fardhu kifayah. Seperti jenazah ini kalau tidak ada yang mengurusi, maka semuanya akan sama-sama dosa. Tapi kalau ada satu orang yang mengurusi jenazah, nah itu sudah menguburkan yang lain. Kemudian anak semuanya berkaitan dengan tujuan ilmu mawaris. Jadi tujuan dari ilmu mawaris adalah memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam. Yang kedua, menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Nah, itu tujuannya. Selanjutnya berkaitan dengan syarat dan rukun mawaris. Untuk syaratnya, apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama adalah orang yang mewariskan. Ada orang yang mewariskan. Orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia. Nah, ini. Jadi syaratnya harus meninggal dunia dulu. Jadi sebelum atau ketika orang itu tidak meninggal dunia, maka itu bukan namanya waris. Itu Pak, kalau misalkan ada orang yang sebelumnya ngomong dulu pembagiannya kemudian baru meninggal dunia, itu namanya bukan waris, itu namanya pembagian, hibah istilahnya begitu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar hidup. Jadi ahli waris yang lebih dulu meninggal itu dalam ketentuan tidak mendapatkan warisan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Ada hubungan antara waris sama muwaris. Ada hubungan erat antara waris sama muwaris. Waris adalah orang yang mendapatkan warisan, sedangkan muwaris adalah orang yang mewariskan. Itu hubungannya erat. Baik nanti hubungannya dengan musyawarah atau dengan nasab. Kemudian satu alasan yang menetapkan seorang tidak bisa mendapatkan warisan secara
Jadi ada ketentuan yang lainnya, misalkan tidak ada kaitan sama musyawarah atau kaitan sama nasab. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti al-mu'tik. Al-mu'tik ini adalah orang yang memerdekakan budak, itu nanti bisa mendapatkan warisan dari si budak. Ya, seperti itu. Jadi ada istilahnya sendiri. Ya, kemudian untuk yang kedua berkaitan dengan rukun mawaris, bahwa untuk rukun mawaris ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah waris. Katakan tadi waris, ya. Warisa yajuris, mirotan warisun, orang yang mendapatkan waris. Kemudian mewaris adalah orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Nah, itu dengan syarat. Yang ketiga adalah maurud. Pak, udah bel, Pak. Udah bel? Masya Allah, Iya. cepat sekali. Belum apa-apa ya. Ya udah, kalau udah bel nanti untuk waktunya ya. Yang untuk yang lainnya yang belum dipaparkan berkaitan dengan seharusnya ada diskusi ya. Nanti soal diskusinya atau soal yang lainnya nanti dibuat PR saja ya. Oke. Nanti biar dikerjakan di rumah. Ini sebetulnya masih banyak ini yang harus disampaikan. Jadi mohon maaf untuk pembelajaran ini ya, tadi ada gangguan dari sinyalnya, jadi tidak bisa lancar seperti harapan ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan, bahwa aku semuanya untuk kesimpulan kali ini bahwa yang namanya ilmu faraid merupakan ilmu yang penting dalam menyelesaikan permasalahan pembagian waris. Ini sudah menjadi ketentuan hukum, walaupun dalam kondisi sekarang ini yang namanya ilmu faraid memang sudah kadang dipraktekkan ya, banyak orang yang tidak menggunakan ilmu faraid, dan ini memang ilmu yang dinaskan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh. Baik, selanjutnya mohon maaf sekali kaitan dengan ini pembelajaran kali ini kita tutup ya. Namun sebelum tutup minta tolong kepada ketua kelas ya untuk menutup dengan sama-sama kita berdoa. Silakan minta tolong untuk ketua kelasnya Pak Najam ya, Pak Najam atau Pak Ami ketua kelasnya. Silakan Pak Ami ditutup. Oke. Di doa. Pelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk semuanya. Kita tutup kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.